Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang kisah novel Jeritan Hati Seorang Istri, bagian ketiga. Seorang istri yang kehilangan suami dengan begitu tiba-tiba. Semua orang itu pada saatnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Aku pun sadar akan hal itu. Tapi dengan kehilangan suami yang tiba-tiba itu yang membuat hatiku kaget. Aku sendiri gak nyangka ketika menghadapi kenyataan bila suamiku telah meninggal dunia. Karena kecelakaan. Aku tak menangis sama sekali saat mendengar berita itu. Awalnya dokter menyaksikan bila aku akan shock ketika mendengar informasi dari dokter kalau suamiku sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Saat aku dipanggil ke ruangan UGD dan banyak tenaga medis yang menangani suamiku sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, aku pun sudah sadar, sudah firasat, ini pasti suamiku tak tahan lagi. Tenaga medis mau menginformasikan bila suamiku telah tiada. Nanya dulu ke aku, ibu ada saudaranya? Ibu ada yang mendampingi? Tidak. Katakan saja dok, katakan saja. Suamiku sudah gak ada kan? Suamiku sudah gak kuat kan? Katakan dok, aku gak akan shock. Aku gak akan shock, aku kuat insya Allah. Ya bu, suami ibu sudah gak merasakan sakit lagi. Suami ibu sudah tidak merasakan sakit seperti kemarin. Sekarang ibu tinggal mendoakan suami ibu. Ibu bisa berdoa di musola ataupun menunggu sanak famili, karena jenazahnya akan saya bawa ke lantai dasar. Setelah kepergian suamiku, aku pun berduka. Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal di hati aku. Karena suamiku saat itu punya setoran di bank swasta. Seiring berjalannya waktu, ternyata pengajuan klaim asuransi ditolak. Karena yang diasuransikan itu bukan jiwanya, tapi usahanya. Bagi aku, hutang suamiku adalah hutang aku. Dan aku harus bertanggung jawab dengan semua itu dengan penuh keikhlasan. Aku tak banyak komen dengan pihak bank. Yang aku tahu sebagai seorang istri, aku harus menutup kewajiban suamiku.
Itulah cobaan hidupku. Seperti ketika aku menghadapi suatu kenyataan saat pihak keluarga penabrak mengundang saya ke rumahnya, menyampaikan santunan, uang santunan tepatnya. Tapi uang santunan itu sama sekali gak seberapa. Aku pun tidak menuntutnya. Bahkan sepeda motor yang rusak akibat tertabrak, itu pun aku tanggung sendiri. Aku tidak menuntut pihak penabrak kerana hukum. Karena bagiku suamiku tiada adalah sebuah takdir yang harus aku jalani. Orang-orang di luar sana berkata, harga nyawa dihargai sangat murah. Begitu katanya. Tapi semua itu aku kembalikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Sudah kehilangan suami, pihak penabrak, kata orang ngasihnya semaunya. Itulah jeritan hati seorang istri. Tapi aku tak kuasa apapun. Aku harus menghadapi semua kenyataan dan melanjutkan sisa-sisa umurku dengan penuh kebaikan dan menebar manfaat bagi orang lain.